Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Saudara-saudari terkasih, tema Bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang keempat kita adalah menjadi saudara dalam penderitaan. Teks kitab suci yang ditawarkan kepada kita dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai 30, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kisahnya sudah sering kita dengar, yaitu ada orang kaya selalu berpakaian ungu, jubah ungu, pesta pura, dan ada Lazarus si miskin yang duduk di dekat pintu rumah orang kaya itu dan selalu mengharapkan akan mendapatkan atau mengambil sisa makanan yang jatuh dari meja si orang kaya itu, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Ironisnya, bahkan anjing yang ada di sana justru datang kepada Lazarus dan menjilati boroknya. Kemudian kedua orang itu meninggal dan diceritakan pada akhirnya si orang kaya itu menderita, sementara Lazarus hidup dalam kebahagiaan dalam pangkuan Abraham. Saudara-saudari terkasih, kisah ini tidak hendak mencela atau mengkritik atau menghujat orang kaya dan kekayaan, sama sekali tidak. Kekayaan dan orang kaya bukan suatu yang jahat. Bahkan kita semua, gereja, negara, pemimpin bangsa-bangsa justru harus berusaha supaya setiap orang mendapatkan akses ekonomi, bisa meningkatkan taraf hidup mereka sehingga bisa layak. Bahkan kemiskinan adalah musuh, adalah kondisi yang harus kita atasi bersama. Sebab kita tahu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan sungguh-sungguh mengalami penderitaan, sungguh-sungguh mengalami kesulitan, sehingga mereka tidak bisa hidup dengan layak, tidak bisa mengembangkan kepribadian mereka. Ada banyak sekali hambatan yang dimiliki oleh orang miskin. Pengalaman saya dulu pernah tugas di daerah pedalaman di Indonesia, dan di sana saya jarang sekali memberkati jenazah orang-orang yang meninggal usianya di atas 50 tahun. Sebagian besar mereka sudah meninggal di bawah usia 50 tahun. Kenapa? Ya, karena kondisi hidup yang kurang baik, mereka sulit mendapatkan akses kesehatan, sehingga bahkan sakit sederhana pun, misalnya diare, karena tidak segera tertangani, karena fasilitas kesehatan itu sangat jauh, maka mereka meninggal dunia. Padahal soal-soal ini bisa diselesaikan kalau mereka mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik, kalau wilayah itu, daerah itu berkembang, kalau orang-orang cukup punya uang untuk bisa berobat. Maka kita sungguh harus berusaha, pemerintah wajib punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, sehingga tidak ada atau semakin sedikit orang yang hidup di dalam kemiskinan. Apa yang dikritik dari orang kaya dalam perumpamaan itu adalah sikap tidak solider, tidak mau menjadi saudara. Tadi kita melihat suasana yang ironis, Bapak Ibu sekalian. Lazarus si miskin itu sangat mengharapkan sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya, tetapi sisa makanan itu pun tidak diberikan kepada Lazarus. Ironis, justru anjing-anjing yang memberikan pertolongan kepada Lazarus itu.
Maka bukan orang kaya dan bukan kekayaan yang dikritik atau yang dicela, tetapi tidak adanya belas kasih, tidak adanya rasa bela rasa, tidak adanya solidaritas menjadi saudara orang-orang yang di hadapan mata, yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan, dibiarkan mati, dibiarkan menderita. Itulah yang dikritik di dalam kisah tadi. Yang kedua, saudara-saudari sekalian, mengenai kemiskinan dan orang miskin. Kita juga disadarkan, diajak untuk memahami bahwa kemiskinan dan orang miskin terjadi bukan karena orangnya malas, bukan karena orangnya tidak mau bekerja. Ada banyak orang yang mengalami kemiskinan, hidup dalam situasi sulit meskipun bekerja sangat keras, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka tetap berada di dalam kemiskinan. Contohnya sangat jelas kita dialami oleh banyak orang karena situasi pandemi ini, yang soalnya adalah soal kesehatan, tetapi dampaknya dan daya rusaknya itu juga termasuk dalam segi ekonomi. Kita menyaksikan goncangan besar perekonomian, tiba-tiba orang kehilangan pekerjaan, tiba-tiba usaha yang sudah dirintis hancur berantakan, dan efeknya itu sangat besar. Orang tiba-tiba jatuh dalam kemiskinan karena situasi dunia, karena pandemi yang kita alami. Dan ada banyak sekali orang-orang di sekitar kita, saudara-saudari kita yang sangat dekat, yang sekarang mengalami situasi sulit seperti ini. Itulah Bapak Ibu sekalian, menjadi suara yang bergema nyaring di dalam hati kita. Kalau kita melihat saudara-saudari kita yang menderita, senantiasa menggelitik kita, senantiasa menggelisahkan kita. Apakah yang masih bisa kita buat dalam situasi seperti ini agar kita menjadi saudara di dalam penderitaan? Pastilah Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai macam cara bisa melakukan usaha-usaha menjadi saudara di dalam penderitaan. Saya kenal sebuah keluarga yang punya usaha restoran dan juga gedung pertemuan, lalu sekarang karena situasi pandemi ini usahanya hancur berantakan. Yang dia pikirkan adalah nasib para pegawainya, maka dia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh supaya tidak ada PHK di dalam perusahaannya, supaya para pegawainya masih tetap bisa melanjutkan kehidupan mereka meskipun sangat minimal. Maka apa yang dia buat? Ya, sekarang dia membuat makanan, nasi box, lunch box, makan siang yang dijual ke teman-temannya, ke kantor-kantor. Minimal para pegawainya masih bisa bekerja, masih mendapatkan makanan, dan mungkin juga gaji meskipun ada pemotongan, tetapi mereka masih tetap bisa melanjutkan usaha. Dan Bapak Ibu sekalian, kita diajak dengan kemampuan yang ada pada kita, dengan usaha-usaha yang masih bisa kita lakukan, bagaimana kita mewujudkan diri, membawa diri menjadi saudara dalam penderitaan. Justru dalam situasi sulit seperti ini, suara nyaring, undangan, hati kita tergerak oleh belas kasih kepada saudara-saudari yang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, terguncang hidupnya karena pandemi ini, agar kita pun juga mengembangkan solidaritas sosial kepada mereka. Dan semoga Allah senantiasa menguatkan kita, memberikan daya dan kekuatan bagi kita, agar kita pun sanggup menjadi saudara di dalam penderitaan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.